Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Darul Ilmi Semarang masih menerima donasi pembangunan untuk pembangunan gedung TKJ Anak Soleh dengan total kebutuhan donasi Rp445.129.000. Donasi yang sudah masuk ini Rp283.049.000 dengan sisa dana yang masih terutang sebesar Rp163.149.989. Semoga Allah mempermudah selesainya pembangunan TKJ Soleh. Selanjutnya, Yayasan Darul Ilmi Semarang kembali membuka pendaftaran peserta kurban tahun 1443 Hijriah yang insya Allah akan dilaksanakan di gedung SDIK Anak Soleh 10 Juli 2022 Masehi 11 Zulhijjah 1443 Hijriah dengan rincian biaya Rp2.550.000 per ekor. Biaya dapat dicicil hingga awal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Info selengkapnya dapat menghubungi panitia kurban Yayasan Darul Ilmi Semarang. Kajian kita pada pagi hari ini insya Allah akan diasuh oleh Ustaz Ahmad Abu Abdillah Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan mendulang faidah dan kisah Nabi Hud alaihi salam. Berhubung Ustaz telah berhadir bersama kita di sini, oleh Ustaz waktu dan tempatnya kami diserahkan. Pakai itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang telah berfirman di dalam kitabnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Sampai-sampai kata Allah Azza wa Jalla untuk menghitungnya saja kita tidak akan pernah bisa mampu. Lantas bagaimana lagi untuk mensyukurinya? Oleh karena itu tidak anjuran di dalam syariat kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Karena dia adalah hal yang mustahil untuk dilakukan oleh seorang hamba. Tapi yang ada anjuran di dalam syariat kita adalah mengingat-ingat nikmat Allah. Karena kata para ulama, at-tadzakkuru bin ni'am sababun min asbabi syukur. Mengingat-ingat nikmat Allah itulah sebab yang akan memudahkan seorang hamba untuk bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita selalu dan senantiasa berusaha mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua adalah di pagi hari menjelang siang ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di tempat yang baik ini dalam rangka kegiatan yang baik pula,
yang kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga pertemuan kita ini mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang kelak akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, di mana pada hari itu tiada teduhan, tiada naungan selain naungan dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita merasakan teriknya matahari, kita mampu mencari tempat teduh, kita bisa berteduh di dalam mobil kita, masuk ke dalam rumah kita, atau kita mencari tempat teduhan di bawah pohon, ataukah di tempat-tempat yang lain. Dalam keadaan matahari begitu jauhnya di atas kepala kita. Tapi tidak dengan kondisi hari kiamat nantinya. Allah Azza wa Jalla akan mendekatkan matahari di atas kepala seorang hamba sejarak 1 mil. Sehingga Nabi menceritakan ada di antara manusia yang pada hari itu berkeringat, sehingga keringatnya basah sampai batas mata kakinya. Ada pula di antara mereka yang keringatnya itu sampai rukbatai, kata Nabi, sampai lututnya. Ada pula di antara mereka yang keringatnya sampai pinggangnya. Ada pula di antara mereka yang keringatnya sampai kepada dagunya. Bahkan na'udzubillah, ada di antara manusia pada hari itu ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Ini kondisi yang begitu menegangkan pada hari itu. Nah, di tengah kondisi tersebut Allah Azza wa Jalla dengan kemuliaan dan kebaikan Allah berikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang mereka itu mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla di bawah teduhan arsy Allah. Di antara 7 golongan tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Hubungan mereka itu murni dibangun karena Allah. Tidak ada kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Murni karena Allah. Dan itu terlihat di mana mereka bertemu karena Allah. Mereka juga berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin sebagian besar dari kita tidak saling kenal sebelumnya. Tiada hubungan nasab di antara kita. Tiada pula hubungan politik di antara kita, dan juga tidak ada hubungan bisnis di antara kita. Namun Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di tempat ini karena satu alasan. Bersama-sama ingin mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Juga di dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala pernah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Allah Ta'ala mengatakan, sungguh kecintaanku itu pasti bagi mereka-mereka yang saling cinta mencintai karena aku, saling duduk sesama mereka karena aku, saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku, dan juga saling berbagi sesama mereka karena aku. Subhanallah. Bagaimana luar biasanya keutamaan ketika hubungan seorang hamba itu dibangun di atas pondasi radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Kita ridha Allah sebagai Rabb kita. Kita ridha Islam sebagai agama kita, dan kita ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Ya. Dan juga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menceritakan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryah. Ada seorang lelaki yang dia itu mengunjungi saudaranya di sebuah kampung, di sebuah tempat. Fa arsallahu ala madarajatihi malakan.
Di tengah perjalanannya Allah mengutus kepada lelaki tersebut seorang malaikat berwujud manusia. Yang malaikat tersebut bertanya kepada lelaki tersebut, "Aina turid?" Hendak kemana engkau pergi wahai fulan? Maka lelaki tersebut mengatakan, "Uridu ziyarata akhi fi hadhil qaryah." Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Ucap lelaki tersebut. Lalu malaikat tersebut balik bertanya, "Halaka alaihi min ni'matin tarbuha?" Apakah engkau memiliki keperluan dari keperluan-keperluan duniawi yang ingin engkau dapatkan dari saudaramu tersebut? Kata lelaki tadi, "La, ghaira anni ahbabtuhu fillah." Tidak. Hanya saja aku cinta kepada saudaraku ini karena Allah. Sehingga aku menjunjungnya. Aku mendatanginya. Aku duduk dengannya. Maka mendengar itu malaikat tersebut pun mengatakan, "Bergembiralah. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah Azza wa Jalla yang memberitahukan kepada engkau bahwa qad ahabbakallah bima ahbabtahu fi." Sungguh Allah telah cinta kepada kamu lantaran kecintaan kamu kepada saudaramu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, di pagi hari ini mungkin kita berdesak-desakan, kepanasan sebagian dari kita mungkin. Walhamdulillah. Tidak mengapa berdesak-desakan, tapi itu jalan menuju surga. Daripada kita berlapang-lapang, tapi berada di jalan menuju neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat teriring salam tidak lupanya kita selalu sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih. Dialah yang telah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa saja yang bersalawat kepada aku satu kali, maka Allah akan balas bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Al-bakhilu alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang pelit itu adalah orang yang tatkala nama aku disebutkan di hadapan dia, dia mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, namun dia diam saja. Dia tidak mau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang yang pelit ya jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, lantas kita diam saja. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Walhamdulillah, di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita semua dalam rangka sebuah kegiatan yang baik, melanjutkan kegiatan rutin kita setiap bulan, masih di pembahasan yang sama, berusaha untuk mengambil pelajaran dan renungan dari kisah para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Karim. Yang mana dengan mempelajari perjalanan hidup mereka, kita akan mampu mendapatkan berbagai macam pelajaran yang sangat berharga. Karena memang mereka lah manusia terbaik yang pernah ada di atas muka bumi. Sehingga dengan mempelajari perjalanan hidup mereka, kita akan bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang terbaik pula. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara." Dan sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran, terdapat renungan liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Ma kana haditsan yuftara. Dan sungguh Al-Quran itu bukanlah dongeng orang-orang terdahulu. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Semua kisah para rasul yang kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad adalah kisah yang dengannya kami mengokohkan hatimu. Jadi siapa saja yang melihat, dia menoleh ke perjalanan hidup para nabi dan rasul, dia akan mendapatkan kekuatan di dalam dia menjalani kehidupannya di atas muka bumi ini
di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Dengan dia mempelajari perjalanan hidup para nabi dan rasul, dia akan tahu bahwa ternyata konsekuensi berjalan di jalan Allah pasti akan mendapatkan berbagai macam rintangan dan cobaan. Dan itu adalah suatu hal yang pasti. Ya. Dengan dia mempelajari perjalanan hidup para nabi dan rasul, dia akan sadar bahwa ujian yang hari ini dia dapatkan, ujian yang hari ini dia rasakan, itu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian para nabi dan rasul. Subhanallah. Ketika mungkin sebagian dari kita jamaah yang dimuliakan Allah mulai berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menjalankan syariat Islam yang masih murni dari Nabi alaihi salatu wassalam, mendapatkan berbagai macam tekanan. Bahkan dari keluarganya sendiri dia mendapatkan ancaman, mendapatkan cemoohan. Dengan mempelajari perjalanan hidup para nabi dan rasul, dia akan tahu ternyata di sana ada para nabi dan rasul yang juga merasakan hal yang sama. Bahkan lebih parah dari itu. Ya, seperti contoh Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Bukan orang lain yang mengancam beliau. Bukan hanya tetangga beliau yang mengancam beliau. Siapa yang mengancam Nabi Yusuf alaihi salam? Saudara-saudara beliau sendiri. Bahkan tidak hanya diancam jemaah. Beliau dicampakkan ke dalam sumur. Dengan niat apa? Untuk membunuh Nabi Yusuf. Itu dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf karena apa? Karena Nabi Yusuf berpegang teguh di atas agama Allah Azza wa Jalla. Contoh lain Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam mulai membantah dan menjelaskan kesyirikan yang terjadi di tengah kaumnya. Beliau mendapatkan berbagai macam ancaman. Bahkan bukan hanya dari orang kampung. Dari siapa jemaah? Dari ayah beliau sendiri. Ayah beliau yang memberikan ancaman kepada beliau. Kalau kamu tidak berhenti juga wahai Ibrahim mendakwakan tauhid, memerangi syirik, la arjumannak wahjurni maliyah. Aku akan merajam kamu. Pergi kamu dari sini. Subhanallah. Jadi dengan mempelajari perjalanan hidup mereka jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan semakin semangat di dalam berpegang teguh dengan agama Allah Azza wa Jalla. Banyak orang-orang yang di awal-awal dia mengenal sunnah, Masya Allah semangat. Ya. Tapi begitu sudah mulai mendapatkan badai cobaan dan ujian, sedikit demi sedikit mulai gugur. Mulai yang tadinya penampilannya sudah mulai sunnah, sudah mulai berubah sedikit demi sedikit. Yang tadinya dia sangat anti dengan perkara yang itu merupakan bid'ah, sudah mulai ikut sedikit demi sedikit. Kenapa jemaah? Gak tahan dengan ujian dan cobaan yang dia dapatkan. Nah, dengan mempelajari perjalanan hidup mereka, kita akan semakin kokoh. Di sana ada para nabi dan rasul yang bahkan mereka sampai dibakar hanya untuk mempertahankan apa? Agamanya. Ini kan menjadi motivasi untuk kita semua jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana seorang Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Dan selama itu pula beliau mendapatkan ujian dan cobaan. Ini kan menjadi motivasi untuk kita semua. Makanya para ulama ketika menurunkan firman, ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Allah menyatakan demikianlah kami jadikan setiap para nabi dan rasul itu memiliki musuh. Musuhnya syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Para ulama kita menjelaskan bahwa ayat ini sebagai hiburan untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebagai hiburan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabi sudah mulai mendapatkan ujian dan cobaan yang begitu berat dari kaumnya sendiri, Allah turunkan ayat ini yang menjelaskan bahwa ujian yang kamu rasakan hari ini wahai Muhammad, itu ternyata bukan hanya kamu yang mendapatkannya. Para nabi sebelum engkau juga mendapatkan
ujian yang sama. Bahkan ada di antara mereka yang jauh lebih berat daripada ujian yang didapatkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan mempelajari perjalanan hidup para nabi dan rasul. Seorang hamba dia akan semakin yakin bahwa seberat apa ujian yang dia dapatkan, sebesar apapun ujian yang dia dapatkan, pasti pada akhirnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kita telah berlalu pembahasan 2 orang nabi. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana ujian yang begitu berat dan besar yang dirasakan oleh Nabi Nuh. Pada akhirnya bagaimana jamaah yang dimuliakan Allah? Allah menangkan Nabi Nuh alaihi salam. Allah menangkan itu Nabi Nuh. Begitu juga para nabi setelahnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam. Begitu berat ujian dan cobaan yang mereka rasakan. Namun pada akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada mereka. Sebagaimana Allah telah janjikan di dalam Al-Quran. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Dan sungguh telah tetap ketentuan kami untuk hamba-hamba kami dari kalangan para rasul. Innahum lahumul mansurun, kata Allah. Mereka itu pasti akan ditolong oleh Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sungguh tentara-tentara kami itu pasti akan mendapatkan kemenangan. Kalau seorang hamba sudah mengetahui ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Ujian yang hari ini didapatkan ternyata dia sadar. Ini nggak bertahan lama ternyata. Cuma sebentar. Akan ada masanya Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita. Akan ada masanya Allah memberikan kemenangan kepada kita. Tinggal kita mau tidak apa bersabar. Sebentar saja. Nah, dan kisah yang akan kita pelajari di pagi hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah kisah seorang nabi yang sangat mulia. Nabi Hud alaihi salam. Walaupun kisah Nabi Hud ini tidak panjang lebar dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak sepanjang kisah Nabi Nuh. Tidak sepanjang kisah Nabi Ibrahim. Tidak pula sepanjang kisah Nabi Musa. Allah hanya menyebutkan beberapa poin penting di perjalanan hidup Nabi Hud alaihi salam. Namun itu sudah cukup memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga. Nabi Hud ini, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah salah satu dari 4 orang nabi yang berasal dari kalangan Arab. Jadi nabi yang berasal dari bangsa Arab itu cuma ada 4. Dan yang pertama sekali siapa? Nabi Hud. Jadi kalau sebelumnya ketika kita membahas tentang Nabi Nuh alaihi salam, kita sebutkan di antara keistimewaan Nabi Nuh, beliau adalah Rasul yang pertama Allah utus di atas muka bumi. Maka hari ini kita belajar kisah Nabi Hud. Bisa kita katakan juga bahwa Nabi Hud adalah Nabi yang pertama yang Allah utus dari bangsa Arab. Siapa mereka keempat Nabi yang berasal dari bangsa Arab? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, Hud. Yang kedua, Syuaib. Yang ketiga, Saleh. Aywa. Yang keempat adalah Nabi Muhammad. Datang dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini sebagian para ulama kita menganggapnya lemah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa arba'atun minal Arab. Ada 4 nabi yang berasal dari Arab. Hudun, Syuaibun, wa Salihun, wa Muhammadun. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita Muhammad salawatullahi wassalamuhu alaihim. Baik, dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama mengklasifikasikan Arab itu menjadi 3. Jadi bangsa Arab itu secara umum terbagi 3. Supaya kita tahu Arab yang mana nih. Ya. Karena di sana ada Arab, tapi Arab maklum ya. Taib. Arab yang pertama adalah Arab Aribah. Arab Aribah.
Arab Ariba ini adalah Arab asli yang dikenal dengan Arab Yaman. Jadi suku Arab yang asli itu adalah orang-orang Yaman yang mereka berasal dari Arab Qahtan. Jadi dijelaskan asal mereka itu di negeri Yaman. Kemudian terjadi musim paceklik di negeri Yaman pada waktu itu sehingga mereka hijrah, dan di antara tempat tujuan yang mereka tuju adalah Hijaz, Mekah dan Madinah. Makanya sekarang banyak orang Arab di sana. Itu asal usulnya. Jadi asal dahulunya mereka tinggal di negeri Yaman. Kemudian terjadi musim paceklik yang mengharuskan mereka pindah ke Hijaz. Arab yang kedua adalah Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini bisa kita katakan Arab campuran. Arab campuran. Atau Arab non asli. Taib, Arab KW ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari Arab jenis ini. Rasulullah itu dari Arab Musta'ribah, Arab KW, Arab non asli ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam itu keturunan siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Dan Nabi Ismail itu bukan dari orang Arab. Jadi Nabi Ismail pada waktu itu dibawa oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana kita lewati kisahnya. Dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah. Nah, ketika tadi orang Arab Aribah hijrah ke Mekah, di situ Nabi Ismail dinikahkan dengan seorang Arab Arib dari Arab Qahtan. Sehingga beliau pun dianggap sebagai orang Arab. Nah, gitu. Orang luar Aceh datang ke Aceh nikah. Nah, KTP-nya Aceh. Tapi beranak pinak dia dianggap sebagai orang Aceh. Aceh KW. Baik. Kemudian yang ketiga adalah Arab Ba'idah. Arab Ba'idah ini kata para ulama inilah Arab yang sudah punah. Adalah keturunannya kaum Ad. Keturunan siapa? Kaum Ad. Yang kepada mereka lah Nabi Hud ini diutus. Jadi kita perlu mengenal sedikit tentang kaum Ad. Karena memang di dalam Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla banyak mengulang-ulang tentang penyebutan kaum Ad. Ya. Dan ini tentunya sebagai peringatan untuk kita semua. Jangan sampai kita berperilaku sebagai mana perilakunya kaum Ad. Sebagaimana Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad? Artinya bagaimana Allah membinasakan kaum Ad. Jadi kaum Ad ini jamaah yang dimuliakan Allah itu muncul setelah kaum Nabi Nuh. Jadi kan kalau kita sebutkan, kita balik kisah Nabi Nuh. Seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini pada waktu itu kan dibinasakan oleh Allah. Kecuali siapa? Orang-orang yang naik di atas kapal Nabi Nuh. Yang jumlah mereka kisaran berapa orang? Kurang lebih 80 orang. Dan Allah mentakdirkan yang bisa memiliki keturunan hanyalah 3 orang anak Nabi Nuh alaihi salam yang beriman. Baik. Siapa nama mereka? Sam, Ham, Yafith. Ini 3 orang anak Nabi Nuh yang beriman. Ada pun yang kafir, siapa namanya? Hah? Kan'an. Ayo. Kan'an. Jangan suka mengkafir-kafirkan, Abu ya. Dia beriman itu. Baik. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, Allah katakan, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun." Wa qala al-mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ya'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa la in ata'tum basharan mithlakum innakum idzal la khasirun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan kemudian kami ciptakan sesudah umat Nabi Nuh umat yang lain. Inilah kaum Ad. Lalu kami utus kepada kaum Ad seorang rasul dari kalangan mereka sendiri
yang Rasul tersebut mengatakan anibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Hendaknya kalian semua beribadah kepada Allah. Ada apa dengan sesembahan-sesembahan selain Allah? Tidakkah kalian bertakwa? Ini sebagaimana kita sebutkan jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa seluruh para nabi dan rasul yang Allah Ta'ala utus, metode dakwah yang pertama sekali mereka sampaikan kepada umatnya itu apa? Perkara tauhid. Karena dia adalah pondasi pokok. Tanpa tauhid yang benar, tanpa akidah yang benar, ibadah yang dikerjakan seorang itu nggak ada faidahnya. Nggak ada manfaat sama sekali. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, namun pemuka-pemuka kaumnya yang kafir, yang mereka itu mendustakan kehidupan akhirat, mereka pun yang mereka telah kami berikan kelebihan dari kehidupan dunia, mereka mengatakan orang ini, Rasul yang diutus ini, tidak lain hanyalah manusia yang sama seperti kalian. Dia makan apa yang kalian makan, dia minum apa yang kalian minum, dan sungguh kalau seandainya kalian mentaati Rasul ini, kalian termasuk benar-benar orang yang merugi. Inilah dia terkait kaum Ad. Jadi kaum Ad itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Para ulama menyebutkan nasab lengkap Ad. Ad itu nama orang ya. Jadi ketua kaum. Disebutkan nasab lengkapnya adalah Ad bin Iram. Yang Iram ini juga disebutkan di dalam surat Al-Fajr. Bin Awal. Bin Sam bin Nuh. Jadi berapa orang jarak antara Nabi Nuh dengan Ad? 3 orang. Iram, Awad, Sam. Cuma 3 orang. Sehingga para ulama menyebutkan antara Nuh dengan Hud itu nggak ada nabi. Tidak ada nabi antara Nabi Nuh dan Hud. Jadi setelah Nabi Nuh, yang diutus adalah Nabi Hud alaihi salam. Baik. Nah, terkait lokasi kaum Ad ini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kaum Ad itu tinggal di Al-Ahqaf. Yang Allah katakan, "Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim." Allah mengatakan, dan ingatlah saudara Ad. Ingatlah saudara Ad, yaitu siapa? Hud. Yaitu ketika dia memberikan peringatan kepada kaumnya bil ahqaf, di daerah Al-Ahqaf. Dan sungguh kata Allah Azza wa Jalla, telah ada beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya yang mengatakan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan aku khawatir kalian akan ditimpa adab yang begitu pedih. Dan para ulama menyebutkan bahwa Al-Ahqaf itu berada di negeri Yaman. Sebuah tempat yang ada di Yaman. Yang tepatnya itu di antara Oman dan Hadramaut. Ya. Itu lokasi kaum Ad. Di mana tadi jemaah? Di Yaman. Nah, kita perlu mengenalnya karena Nabi Hud itu diutus kepada mereka. Nabi Hud itu khusus diutus untuk mendakwai siapa? Kaum Ad ini. Adapun badan fisik yang dimiliki oleh kaum Ad, mereka itu memiliki fisik yang begitu besar dan kuat. Memiliki apa? Fisik yang besar dan kuat. Nggak seperti kita ini jemaah. Kita udah kecil, lemah lagi. Mereka besar, kuat. Makanya Allah mengatakan, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah menyatakan kepada mereka, dan ingatlah bahwa Allah Azza wa Jalla sudah menjadikan kalian sebagai penguasa sepeninggal kaum Nabi Nuh. Dan Allah juga telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla agar kalian menjadi orang yang beruntung. Bahkan disebutkan dalam sebagian Israiliyat, satu orang dari kaum Ad ini, jamaah yang dimuliakan Allah, itu bisa menghancurkan satu kampung. Jadi kalau ada bentrok antara kampung, untuk lawan kampung sebelah, kaum Ad cuma satu orang aja perlu diutus, tak perlu rame-rame.
Satu orang aja selesai itu satu kampung. Baik. Sebagian riwayat juga disebutkan bagaimana mereka itu kalau berjalan, itu tanah itu getar. Subhanallah. Ini semua kisah-kisah Israiliyat yang di awal pembahasan telah kita sebutkan bagaimana sikap kita terhadap Israiliyat. Ya. Selama itu tidak bertentangan dengan hadis dan ayat, maka kita tidak perlu membenarkan dan tidak perlu mendustakan. Tapi tidak mengapa kita sampaikan. Karena Nabi mengatakan haditsu an Bani Israil wala haraj. Sampaikanlah tentang Bani Israil, itu tidak mengapa kata Nabi. Kecuali riwayat-riwayat yang memang jelas bertentangan dengan apa? Ayat maupun hadis. Seperti diceritakan bahwa tinggi kaum Ad itu mencapai 150 meter tingginya. Nah, kisah yang seperti ini nggak boleh kita terima. Karena sudah bertentangan dengan apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena manusia yang paling tinggi itu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dan tinggi Nabi Adam itu berapa kilo jemaah? Berapa kilo? Hah? Nggak sampai sekilo. Berarti setengah kilo. Baik, disebutkan dalam sebuah hadis, khuliqa Adam wa tuluhu sittuna dira'an. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al'an. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan panjang situna dira'. 60 hasta nih, 60 ini. Berarti kalau ini kira-kira setengah meter, berarti berapa meter itu jemaah? 30 meter panjang Nabi Adam. Kemudian kata Nabi, falam yazalil khalqu yanqusu hatta al'an. Kemudian makhluk yang datang setelah Nabi Adam itu fisik mereka itu semakin berkurang dan jadilah kita seperti ini. Semeter kotor. Jadilah kita seperti ini. Jadi andai kata bumi ini hidup 1 juta tahun yang akan datang, jauh 1 juta, mungkin 5.000 tahun yang akan datang masih ada dunia ini, belum dikiamatkan oleh Allah. Mungkin orang-orang yang hidup 5.000 tahun yang akan datang itu jauh lebih kecil dari kita, jemaah. Karena memang semakin berkurang. Dan mungkin itu sudah kita saksikan ya. Di mana orang-orang terdahulu itu lebih tinggi daripada kebanyakan orang-orang kita hari ini. Kalau di zaman dahulu itu waktu kecil-kecil kita lihat orang-orang SMA itu gede-gede badan mereka. Sekarang kita lihat SMA segini. Sudah SMA, ya kan? Sekarang makin berkurang dia jamaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menceritakan kepada kita bagaimana watak kaum Ad ini. Kelebihan perawakan tubuh, kelebihan kekuatan fisik yang Allah berikan kepada mereka, ternyata tidak membuat mereka semakin tawadhu, semakin merendah diri. Justru membuat mereka semakin angkuh. Ini bahaya jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi tidak selamanya nikmat yang Allah berikan kepada itu menggiring kita kepada ketaatan. Ada kalanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menggiring kita menuju apa? Kebinasaan. Ada orang yang Allah lebihkan kepada dia harta, ternyata hartanya tersebut menggiring dia untuk melakukan keangkuhan, kesombongan, berbuat semena-mena. Ada orang yang Allah berikan kepada dia fisik yang bagus, ternyata itu membuat dia menjadi angkuh sebagaimana kaum Ad. Allah menceritakan bagaimana keangkuhan kaum Ad ini. Allah katakan fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashadda minna quwwah awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan bagaimana keangkuhan kaum Ad. Allah katakan adapun kaum Ad, mereka itu sudah menyombongkan diri mereka di atas muka bumi tanpa sadar. Dan mereka mengatakan man asyadda minna quwwah. Siapa orang yang lebih kuat dari kita? Nah, ini ucapan yang cukup bahaya jemaah yang dimuliakan Allah. Emangnya siapa yang lebih kuat dari saya? Nah, itu mungkin kan terdengar dari sebagian kita ya. Dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya punya kekuatan. Emangnya siapa yang lebih kuat dari saya? Padahal kata Allah, tidaklah mereka melihat bahwa Allah yang telah menciptakan mereka itu jauh lebih kuat dari mereka. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi anugerah yang Allah berikan kepada mereka
Bukannya mereka syukuri, tapi justru membuat mereka menyombongkan diri dan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena kesombongan dan keangkuhan mereka, disitulah Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam untuk mengingatkan mereka agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kaum Nabi Nuh, kaum yang pertama sekali melakukan kesyirikan di atas muka bumi itu adalah kaum Ad. Jadi setelah seluruh manusia pada waktu itu binasa, sehingga tersisalah hanya orang-orang yang beriman di atas muka bumi, yang mereka selamat di atas bahtaranya Nabi Nuh. Nah, disebutkan setelah mereka yang pertama sekali melakukan kesyirikan itu adalah kaum Ad ini, maka Allah utus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Allah Ta'ala mengatakan, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada Ad, saudara mereka sendiri yaitu Hud, di mana Hud mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, sungguh tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain daripada Allah. Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun. Dan kami juga telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka Hud. Hud mengatakan kepada mereka, wahai kaumku, ibadahilah Allah Azza wa Jalla semata. Sembahlah Allah semata. Sungguh tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. In antum illa muftarun. Kalian ini tidak lain hanyalah mengada-ngada saja. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana bahasa yang digunakan oleh Nabi Hud ya, ketika mendakwahi kaumnya. Dia gunakan bahasa apa? Ya qaumi, wahai kaumku. Di sini terdapat pelajaran untuk kita semua. Ketika kita ingin memberikan pengajaran, ingin memberikan nasihat, di antara hal yang harus kita tampakkan adalah kita ini bagian dari mereka. Kita ini adalah orang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk mereka. Makanya ketika di dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan tentang Luqman, yang Luqman pada waktu itu memberikan nasihat kepada anaknya. Apa bahasa yang digunakan oleh Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Luqman mengatakan, ya bunai, wahai anakku. Bunai itu kalau di dalam bahasa Arab dinamakan dengan isim apa? Isim tasghir. Ya, yang bermakna kecil. Isim tasghir. Di antara manfaat isim tasghir itu adalah at-tarahum, menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya kita. Ini di antara metode kata para ulama. Ketika kita mengajak teman kita, mengajak kaum kita, tampakkan kepada mereka itu kita ini bagian dari mereka. Tampakkan kepada mereka kita ini adalah orang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk mereka. Termasuk ketika kita memberikan pengajaran kepada anak kita. Tampakkan kita ini sebagai orang yang benar-benar menginginkan kebaikan kepada mereka. Kita ini adalah seorang ayah, seorang bunda yang memang ingin memberikan kebaikan, orang yang benar-benar cinta kepada mereka. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, ketika orang yang kita berikan nasihat tadi, orang yang kita ajak tadi kepada kebaikan tadi, sadar kita ini cinta kepada dia, itu akan membuat dia itu lebih mudah untuk menerima ajakan yang sedang kita ajak. Dia akan lebih mudah untuk menerima nasihat. Beda halnya kalau kita gunakan bahasa-bahasa yang mengesankan kita itu benci sama dia. Dia akan terima itu jemaah. Ya, gimana mungkin seseorang mau menerima nasihat dari musuhnya? Ya kan? Kita itu akan menerima nasihat dari orang yang kita tahu dia ini tulus kepada kita. Dia cinta kepada kita. Ini di antara uslub yang harusnya kita perhatikan jemaah. Ketika kita mendakwahi orang, siapapun itu. Orang tua kita, keluarga kita. Tampakkan kita ini benar-benar orang yang sayang kepada mereka. Bukan sebagai orang yang ingin menghukumi mereka. Bukan sebagai orang yang ingin memvonis mereka sebagai orang yang sesat. Bukan.
Tampakkan kita ini bagian dari mereka, tampakkan kita ini sayang kepada mereka. Sehingga mereka akan lebih mudah insya Allah menerima ajakan kita. Baik. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyebutkan beberapa metode dakwah yang ditempuh oleh Nabi Hud. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya di kisah Nabi Nuh, juga kita sebutkan bagaimana metode-metode dakwah yang ditempuh oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, di sini ada beberapa metode dakwah yang ditempuh oleh Nabi Hud. Karena kita semua ini adalah dai jamaah. Kita semua adalah orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas menyeru kepada Allah itu bukan hanya tugas ustadznya. Dan menyeru kepada Allah itu bukan hanya duduk di meja ta'lim. Bukan hanya naik di atas mimbar khutbah Jumat. Bukan hanya itu jemaah. Kita semua ini berpotensi menjadi seorang dai sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang dengan ilmunya, dia berdakwah dengan ilmunya. Ada yang punya harta, dia berdakwah dengan hartanya. Dia bantu ini, dia bantu itu. Ada yang punya syafaat, dia bantu biar berdakwah dengan syafaatnya. Ada yang berdakwah yang punya akhlak yang mulia, dia berdakwah dengan akhlak yang dia miliki. Intinya kita semua ini adalah da'i ilallah. Orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikiran ketika pembahasan metode dakwah, uslub dalam berdakwah itu hanya ditujukan kepada ustadz-ustadz saja, hanya kepada para ulama, tidak jamaah. Karena dakwah itu tidak akan tegak hanya dengan ustadznya sendiri, nggak akan tegak. Jangankan ustadznya, kalau kita membuka sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam saja butuh bantuan para sahabatnya. Iya kan? Di awal-awal Islam, bagaimana Nabi itu membutuhkan bantuan harta dari siapa? Khadijah. Butuh bantuan harta dari ini dan itu. Disupport lagi oleh Abu Bakar. Subhanallah. Jadi kalau Nabi saja berdakwah harus dibantu oleh sahabat-sahabatnya, bagaimana lagi dengan yang di bawah Nabi? Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa tugas dakwah ini hanya tugas ustadz saja. Hanya tugas panitia kajian saja. Hanya tugas orang-orang yang ada di dalam yayasan saja. Sementara kita nggak mau pikir. Apa masalah kita nggak mau ikut bantu? Nggak seperti itu jamaah. Dakwah itu adalah tugas kita semua. Tugas kita semua. Dan ingat jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak butuh kita ikut dalam berdakwah. Kitalah yang butuh untuk ikut andil di dalam dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita camkan jamaah. Allah itu nggak butuh dengan kita. Justru kitalah yang butuh untuk memposisikan diri kita ikut andil di dalam dakwah. Semampu kita. Dengan yang punya ilmu, seperti saya bilang tadi, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya syafaat dengan syafaatnya. Mungkin dia nggak punya harta, dia nggak bisa apa-apa, tapi dia kenal ada orang yang mungkin bisa mengeluarkan hartanya, membantu, dia bantu. Dengan akhlaknya. Ya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Ya mungkin kalau dari sisi harta dia nggak mampu, tapi kalau masalah angkat-angkat, mengaduk semen, saya siap. Dia bantu jamaah yang dimuliakan Allah. Dan dengan itulah dakwah itu akan tegak. Mana pernah kita lihat ada seorang nabi dia nggak punya kawan, ya kan? Atau seorang ulama yang dia berdakwah tidak dibantu oleh sahabat-sahabat, dibantu. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam di awal-awal Islam, beliau justru mendatangi kaum-kaum orang yang datang ke Makkah pada waktu itu di musim haji. Nabi tawarkan, siapa yang mau membantu saya untuk menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla? Itu Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi dengan kita. Nah, di dalam berdakwah tadi, kita butuh metode. Kita butuh cara agar supaya dakwah kita itu lebih mudah diterima. Karena yang namanya dakwah itu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak cukup hanya modal semangat. Harus ada caranya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, dia nggak butuh hanya modal semangat tanpa kita memperhatikan caranya. Begitu juga di dalam berdakwah. Baik. Nah di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa metode dakwah yang ditempuh oleh Nabi Hud alaihi salam.
Yang pertama, Nabi Hud di dalam berdakwah mengkedepankan kelemah lembutan. Mengkedepankan apa jemaah? Kelemah lembutan. Lihat bagaimana tatkala Nabi Hud itu mendapatkan berbagai macam tuduhan dari kaumnya, di mana mereka mengatakan innalanaraka fi safahatin wa innaladzunnuka minal kadzibin. Sesungguhnya kami ini memandang kamu sebagai orang yang goblok, wahai Hud. Dan kami menduga kamu ini adalah pendusta, wahai Hud. Ini tuduhan kaumnya. Bahkan di dalam ayat yang lain, kaumnya mengatakan, inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak ragu lagi bahwa kami telah menimpakan penyakit, sebagian Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan penyakit gila kepada kamu, wahai Hud. Nah, ini kan tuduhan yang disampaikan oleh kaumnya kepada Nabi Hud. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana jawaban Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud mengatakan, ya qaumi laisa bisafaha, walakinni rasulun min rabbil alamin, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Ketika Nabi Nuh mendapatkan tuduhan-tuduhan tadi, dituduh goblok, dituduh pendusta, dituduh sudah tertimpa penyakit gila, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Apakah Nabi Nuh balas balik mencelah mereka? Balas balik melempari mereka? Kata Nabi Nuh alaihi salam, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bisafah, sungguh aku ini tidak bodoh, kata Nabi Hud alaihi salam. Walakinni rasulun min rabbil alamin, tetapi aku ini adalah utusan dari Allah Rabbul Alamin. Uballighukum risalati rabbi, yang aku menyampaikan kepada kalian risalah Allah Azza wa Jalla, wa ana lakum nasihun amin, dan aku ini adalah pemberi nasihat yang terpercaya untuk kalian semua. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana keburukan yang ditimpakan oleh kaumnya dibalas Nabi Hud dengan apa? Kelemah lembutan. Beliau panggil dengan apa? Wahai kaumku. Kira-kira kita mau nggak kayak gitu jamaah? Sudah dituduh habis, kita panggil ya wahai kaum saya, sinilah. Berat ya jamaah? Berat. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini lebih mudah bagi kita mengamalkannya. Karena rata-rata orang-orang yang menentang dakwah itu orang-orang yang memang tidak tahu jamaah. Hanyalah orang-orang yang terprovokasi. Jadi kita jangan ikut terprovokasi untuk melakukan tindak kekerasan. Subhanallah. Beliau balas dengan mengucapkan wahai kaumku. Ya. Beliau tidak mengatakan wahai kafir, wahai orang-orang yang sesat. Padahal kalau Nabi Hud ingin mengatakan kepada kaumnya wahai kafir, sah-sah saja kan? Sah-sah saja. Tapi Nabi Hud tidak menggunakan bahasa itu. Begitu juga ketika dia dituduh sebagai orang yang bodoh. Nabi Hud alaihi salam tidak balas balik mengatakan justru kalian lain bodoh. Padahal kalau beliau ingin mengucapkan hal itu, sah apa tidak jemaah? Sah-sah saja. Karena hakikatnya mereka orang yang paling goblok. Ya kan? Tidak ada kegoblokan yang paling goblok melainkan perbuatan syirik. Masa iya meminta perlindungan, meminta kebaikan, kemanfaatan dari benda mati? Yang benda mati mereka sendiri yang buat. Dipahat, dibuat Tuhannya, kemudian minta perlindungan kepada Tuhannya. Ini kan menunjukkan apa? Akal sehat yang sudah tidak sehat. Makanya di dalam fase Mekah, jemaah, kalau kita membuka ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah itu ayat yang Allah turunkan di fase apa? Fase Mekah. Sebelum Nabi hijrah. Banyak sekali ayat-ayat itu Allah tutup dengan afala ta'qilun. Afala tadabbarun. Afala tadakkarun. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berpikir? Afala tatafakkarun. Ini kenapa para ulama menyebut, kata para ulama, kenapa Allah menutup ayat ini dengan bahasa-bahasa yang seperti ini? Karena memang kesyirikan yang dilakukan itu sangat bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada kegoblokan yang paling goblok melainkan apa? Perbuatan syirik. Jadi sah-sah saja kalau Nabi Hud ingin balas mereka dan menyatakan kalianlah yang bodoh, kalianlah yang goblok, kalian yang nggak punya akal. Tapi Nabi Hud alaihi salam tidak menggunakan bahasa itu jemaah. Ya, tidak menggunakan bahasa tersebut. Kita mungkin dituduh sesat, menyimpang. Ya, subhanallah, berat bagi kita untuk membalas dengan kebaikan, berat jemaah.
Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga diingatkan oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhan qalbi lan faddu min haul. Kalau sekiranya engkau wahai Nabi Muhammad itu keras, dan faddu min haulik, maka niscaya mereka akan lari dari kamu. Jadi dakwah itu jamaah yang dimuliakan Allah bukan untuk cari musuh. Dakwah itu adalah mengajak orang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebisa mungkin kita gunakan ungkapan-ungkapan bahasa-bahasa yang jauh dari menyakiti hati mereka. Yang mungkin mereka melakukan perbuatan itu memang benar sekedar ikut-ikutan. Tapi itu mereka kerjakan dari kecil. Sejak nenek moyang mereka sudah mereka kerjakan itu ritual. Datang-datang kita ingin mendakwai mereka menggunakan bahasa yang kasar. Ya wajar saja orang marah jamaah. Iya enggak? Ini perbuatan ini sudah dikerjakan dari kecil nih. Baik. Datang-datang kita mengatakan ini sesat, ini kafir. Kita tendang lagi. Subhanallah. Nah ini kan jamaah yang dimuliakan Allah, hal yang hendaknya kita perhatikan. Jadi dalam berdakwah itu tidak seperti itu. Baik. Benar, di dalam berdakwah kita pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Benar. Tapi apakah harus begitu baru dikatakan dakwah itu benar? Ya jawabannya juga tidak. Benar, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai asing dan nanti akan kembali asing lagi sebagaimana di awal sekali Islam. Maka beruntunglah orang-orang yang terlihat asing. Benar, Nabi mengatakan demikian. Bahkan kata para ulama, keterasingan Islam di akhir zaman itu lebih parah daripada keterasingan di awal Islam. Karena keterasingan di awal Islam itu keterasingan di tengah orang-orang kafir. Sementara di akhir zaman, keterasingan Islam itu di tengah siapa jemaah? Di tengah orang Islam itu sendiri yang banyak tidak mengenal agama mereka. Tapi apakah kita dituntut menjadi orang yang asing? Baik itu dari segi penampilan kita, dari segi akhlak kita, dari segi bahasa kita. Apakah kita dituntut menjadi orang yang asing? Tidak. Karena di sini konteksnya kata Nabi, kata para ulama, ini konteksnya ikhbari. Pengkhobaran dari Nabi, bukan insya'iyah. Bukan tuntutan kita untuk menjadi orang yang asing. Sebagian orang kan keliru memahami hadis ini. Ketika mendengar hadis ini, Islam dimulai asing. Dan akan kembali asing, beruntunglah orang-orang yang asing. Kita ini mau jadi orang-orang yang asing. Dan seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Sebisa mungkin kita menyamakan diri kita masuk ke dalam barisan kaum kita tadi. Selama itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan tentunya. Tidak melanggar prinsip-prinsip pokok di dalam beragama. Misalnya apa? Dalam hal berpakaian. Para ulama menasihatkan, kalau memang adat kebiasaan kaum kita itu pakai suatu kebiasaan, pakai pakaian yang itu adat mereka, tidak apa kita ikuti selama itu tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Misalnya apa? Di tempat kita pakai sarung, pakai koko. Ini nggak masalah. Seorang itu berdakwah, ustadznya berdakwah pakai sarung, pakai koko. Jangan begitu ustadznya taklim pakai sarung, pakai koko. Wah, ini ustadznya nggak kuat manhajnya. Itu kita keliru. Nggak kuat ini manhajnya. Lembek, subhanallah. Tidak seperti itu jamaah. Ini ustadznya nggak pakai peci Saudi nih. Pakai peci hitam nih, nggak jelas nih. Tidak seperti itu jamaah ini. Beda halnya kalau kita berbaur dengan masyarakat sampai cukur jenggot. Nah, itu udah lain cerita. Tapi kan dalam hal penampilan, ya, itu nggak masalah jamaah. Baik. Sebagaimana lihat bagaimana Nabi Hud. Beliau mengesankan bahwa beliau itu bagian dari kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Tidak beliau mengatakan wahai kaum kafir, saya orang-orang mukmin ya. Tidak jamaah. Baik. Kemudian metode dakwah yang kedua yang ditempuh oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika mendakwahi kaum adalah mengingatkan nikmat Allah kepada mereka. Sebagaimana ternyata ini juga metode dakwah yang pernah ditempuh oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mengingatkan kepada mereka nikmat-nikmat Allah. Jadi seseorang itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dia sudah diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah, dia akan lebih mudah untuk luluh hatinya. Allah sudah berikan kamu ini, Allah berikan kamu itu. Tidakkah seharusnya nikmat yang Allah berikan ini untuk membuat kamu taat kepada Allah? Allah sudah panjangkan umur kamu.
Lihat bagaimana betapa banyak orang-orang yang mengendarai kendaraannya lalu mati di atas kendaraannya. Sementara kamu diselamatkan oleh Allah. Tidakkah ini seharusnya membuat kamu kembali kepada Allah? Lihat bagaimana di sana banyak sekali orang yang mati kelaparan. Sementara Allah cukupkan rezeki kamu. Bukankah ini harusnya membuat kamu kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Betapa banyak orang yang di sana telanjang tidak memiliki pakaian, tapi kamu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dia jemaah, diingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Misalnya kita punya saudara, ketika kita ingin mendakwahinya, ini bisa kita pakai nih. Ingatkan kepada dia nikmat-nikmat Allah. Kira-kira ini handphone yang kamu pakai sekarang ini siapa yang kasih? Mata yang kamu punya sekarang ini siapa yang kasih? Telinga yang kamu punya sekarang ini siapa yang kasih? Pasti dia jawab, Allah. Nggak mungkin dia jawab bosnya. Bisa kafir kan? Pasti dia jawab Allah. Ya. Karena fitrah manusia meyakini Allah yang mencipta. Pasti dia jawab itu Allah. Nah setelah dia menjawab Allah yang memberikan itu semua. Coba tanya balik. Tidakkah seharusnya kamu taat kepada Allah yang telah memberikan ini semua kepada kamu? Allah hanya perintahkan kamu sholat 5 menit saja gak lama. Allah perintahkan kamu untuk menutup aurat. Tidak lama. Hanya ketika keluar di rumah, ya apa buka. Nah, ini kan jamaah yang dimuliakan Allah. Di antara metode yang sangat jitu yang bisa kita gunakan untuk berdakwah kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Nabi Hud alaihi salam kepada kaum 'ad. Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allahi in kuntum la'allakum tuflihun. Nabi Hud mengatakan, dan ingatlah Allah telah menjadikan kalian penguasa sepeninggal kaum Nabi Nuh. Ini kan nikmat Allah ini. Diberikan kepada mereka nikmat. Harus diingatkan itu. Dan Allah juga telah memberikan kelebihan dari hal perawakan tubuh kalian. Dalam hal kekuatan tubuh kalian. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. La'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nabi Hud juga mengatakan wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun. Nabi Hud mengatakan, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian sesuatu nikmat yang kalian ketahui. Allah menganugerahkan kepada kalian berbagai nikmat, ya, dengan binatang ternak, anak-anak, diberikan kepada kalian kebun-kebun dan mata air. Diingatkan apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita pakai untuk diri kita sendiri, jamaah. Ketika kita sudah mulai merasakan malas di dalam ibadah, futur, ada kalanya kita yang futur kan? Inna likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Ada masa kita tidak semangat. Dan itu sifat yang manusiawi. Karena yang tidak futur itu siapa jemaah? Para malaikat. La yafturun kata Allah. Mereka dalam beribadah kepada Allah tidak pernah futur. Adapun manusia, sekuat apapun imannya pasti dia ada kalanya dia futur. Nah ketika kita futur, di antara solusinya apa? Ingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita malas hari ini sholat malam. Mungkin hari ini kita sudah mulai malas melakukan puasa sunnah. Mungkin hari ini kita sudah mulai malas bersedekah. Ingat kembali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di luar sana banyak orang-orang yang ingin sholat malam, ingin berpuasa, ingin bersedekah, tapi tidak Allah berikan kesempatan. Mungkin Allah berikan kepada mereka penyakit. Ada di antara mereka yang ingin bersedekah, Allah nggak berikan kepada dia harta. Gimana mau bersedekah? Ya. Atau mungkin Allah berikan kepada mereka kesempatan beribadah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nah kita yang Allah berikan kepada kita nikmat hidayah sunnah, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kelebihan. Bukankah ini harusnya membuat kita semangat di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia jamaah yang dimuliakan Allah. Mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam ayat ini
Lihat bagaimana kecerdasan Nabi Hud alaihi salam ketika mengingatkan nikmat Allah. Beliau mulai dari nikmat yang paling terbesar dulu. Bi an'am. Allah berikan kepada kalian nikmat binatang ternak. Hewan-hewan ternak. Karena hewan ternak merupakan elemen terpenting yang akan menyangga kehidupan. Dia sebagai bahan makanan, kendaraan, alat pakaian. Diingatkan dulu yang paling terpenting. Baru setelah itu anak, ya kan? Anak penyempurna kehidupan seseorang. Karena tanpa anak biasanya hidup seorang itu hampa kan? Baik, apalagi nggak punya istri, nggak punya anak saja lumayan membuat seseorang itu gersang, apalagi nggak punya mamanya. Hah? Belum ya? Baik. Kemudian setelah itu diingatkan tentang kebun-kebun dan mata air sebagai penyempurna dari kenikmatan. Begitu juga kita jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita futur, ingat kembali. Nikmat hidayah sunnah yang Allah berikan kepada kita ini nikmat yang sangat besar nih. Kalau kita malas ibadah, bisa jadi Allah cabut hidayah itu dari kita. Allah berikan kepada yang lain. In tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling kata Allah, Allah gantikan dengan orang yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian mereka itu tidak sama seperti kalian. Jadi ketika kita sudah mulai malas ikut membantu dakwah misalnya, sudah mulai acuh tak acuh dengan dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah itu biar aja tugas mereka itu panitia kajian misalnya. Baik. Jangan tertipu jamaah yang dimuliakan Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk menyingkirkan kita. Allah ganti dengan orang yang lain. Kita nggak mau ikut andil dalam dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Mudah sekali bagi Allah mendatangkan hamba-hambanya yang bisa menjadi pembantu dakwah. Sangat mudah bagi Allah. Makanya itu tadi saya bilang, kita yang butuh berdakwah. Bukan apa? Bukan dakwah itu yang butuh kepada kita. Kita yang butuh berdakwah. Yang dengan kita membantu dakwah itulah yang kata Allah, intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian bantu agama Allah, Allah akan bantu kalian. Subhanallah. Kita bantu agama Allah. Tadi saya bilang ya, yang membantu itu namanya bantu nggak mesti harus di sini duduk. Dengan kita datang di sini juga tergolong sebagai orang yang membantu. Iya kan? Coba jamaahnya nggak ada, nggak mungkin Anda sendiri ngomong sendiri nggak ada yang dengar. Dengan adanya jamaahnya, adanya pematerinya, maka terlaksanalah kajian kita. Iya kan? Sebagaimana mungkin kalau saya tidak ada, siapa yang mau didengar? Kan gitu. Sebagaimana kalau jamaahnya juga nggak ada, siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau dengar? Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kata Allah, intan surullah, kalau kalian bantu agama Allah, yang surku, Allah akan bantu kalian. Subhanallah. Kalau Allah sudah bantu seorang hamba jamaah yang dimuliakan Allah, ada saja cara Allah Azza wa Jalla. Bahkan sesuatu yang tadinya tidak pernah terbesit di benak kita, itu bisa jadi cara. Seperti contoh misalnya, bagaimana tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam dicampakkan ke dalam api. Mungkin kalau menurut akal logika kita, orang yang sudah dicampakkan ke dalam api, apalagi api yang membakar Nabi Ibrahim itu bukan kayak api yang kita lihat sedang bakar sampah itu. Api yang begitu besar, bayangkan satu kampung penduduk kota Babil bersama-sama mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Sampai-sampai mereka ingin memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu pakai manjanik. Manjanik itu katapel yang besar untuk melontarkan orang. Sampai kayak gitunya. Mungkin gak selamat Nabi Ibrahim? Gak mungkin. Gak mungkin. Subhanallah. Tapi lihat bagaimana pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Allah katakan apa? Ya naru kuni bardan wa salaman al Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Lihat bagaimana pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kapan itu? Ketika Nabi Ibrahim membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihi salam beliau membantu agama Allah.
dengan jiwa beliau, dengan pikiran beliau, dengan harta yang beliau miliki. Lihat bagaimana pertolongan Allah kepada beliau. Allah sebutkan falamma taral jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan itu sudah saling berhadap-hadapan. Ketika Musa dan pengikutnya dikejar oleh Firaun, mereka itu terjebak. Di depan ada Laut Merah. Di belakang ada Firaun dan bala tentaranya. Dan pada hari itu Firaun membawa seluruh bala tentaranya. Tidak ada sedikit pun yang tersisa di istana. Semua dibawa oleh Firaun untuk membinasakan Musa. Sampai-sampai kata Allah, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Teman-temannya Nabi Musa mengatakan, kita ini bakalan ketangkap. Kita pasti akan kena tangkap. Subhanallah. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak, kata Nabi Musa. Sungguh Allah bersamaku dan Allah akan berikan petunjuk kepada aku. Ini keyakinan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Lalu kata Allah, fa'uhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahar fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Allah katakan, maka kami wahyukan kepada Musa an yadrib bi'asakal bahar. Pukulkanlah tongkat kamu itu ke laut. Setelah dipukul, fanfalaq, maka laut itu pun terbelah. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka setiap belahan itu bagaikan gunung yang besar. Subhanallah, lihat bagaimana cara Allah menolong Nabi Musa. Pernah nggak terbayangkan di benak Nabi Musa, laut yang ada di depan beliau itu bisa terbelah menjadi gunung, di tengahnya ada jalan yang menjadi jalan mereka untuk bisa lolos dari kejaran Firaun? Pernah nggak terbesitkan di benak pengikut Nabi Musa, laut yang ada di depan mereka itu bisa terbelah menjadi gunung? Tapi begitulah Allah kalau sudah ingin menolong hambanya, ada saja cara Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah di dalam kehidupan ini, di antara cara yang paling besarnya adalah bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ada saja cara Allah menolong kita, jemaah. Ya, bantu agama Allah dengan apa yang kita mampu. Dengan ilmu, yang punya ilmu dengan ilmunya, itu tadi saya bilang. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya syafaat dengan syafaat, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ide dengan idenya. Jadi kalau masing-masing begitu jamaah yang dimuliakan Allah, Masya Allah. Ya. Jangan sampai kita kalah dengan ahlul batil. Orang-orang kebatilan, mereka itu luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah, tolong menolongnya. Luar biasa, tolong menolongnya mereka. Baik. Nah, di sini di dalam mengingatkan nikmat-nikmat tadi, kita ingat nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat hidayah sunnah. Kalau kita malas-malasan berdakwah di jalan Allah, kita malas-malasan beribadah kepada Allah, nanti bisa jadi Allah akan cabut hidayah tersebut dari kita. Kemudian metode berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah at-targhib, memberikan motivasi. Jadi tidak lupanya memang ini selalu ini ada di sela-sela dakwanya para nabi dan rasul, memberikan motivasi. Karena jangan sampai orang tersebut yang tadinya dia mungkin terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, ya, dia sudah penuh dengan ketakutan. Kita berikan kepada dia ancaman. Akhirnya dia frustasi, bunuh diri. Ada yang seperti itu? Ada jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya di dalam berdakwah itu perlu kita perhatikan orang yang sedang kita dakwai. Kalau dia mungkin orang yang lebih dekat kepada frustasi, putus asa, kita berikan kepada dia motivasi demi motivasi. Masya Allah, ini dari bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana maha sayangnya Allah kepada kita. Bahkan Allah lebih sayang kepada kita daripada sayangnya diri kita kepada kita sendiri. Ya. Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita menyayangi kita. Luasnya pintu taubat Allah Azza wa Jalla ini diingatkan kepada mereka dan diberikan motivasi. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh Nabi Hud. Allah mengatakan wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih.
yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud mengatakan, wahai kaumku, mintakanlah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Niscaya Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang deras dan Allah akan menambah kekuatan kalian berkali-kali lipat. Maka janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan, kalau kalian bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian air hujan. Karena air hujan juga diantara hal yang terpenting di dalam keberlangsungan hidup manusia. Air, jemaah yang dimuliakan Allah. Dengan air mereka bisa bercocok tanam dan lain sebagainya. Diingatkan, kalau kalian seperti ini, Allah akan perbaiki hidup kalian. Ya mungkin ada saudara-saudara kita yang hidupnya penuh dengan kesusahan. Jadi kalau kita ingatkan ajak sholat, saya sudah kerja dari pagi sampai malam, tetap rezeki segini. Mau kamu ajak lagi sholat saya? Mau kamu ajak saya ke pengajian? Kapan kerjanya saya? Saya sudah kerja dari pagi sampai malam cuma dapat 50.000. Diajak sholat lagi, diajak pengajian, semakin banyak habis waktu yang tersita. Bisa-bisa nanti penghasilan menurun ini. Yang tadinya sudah sulit, 50.000 cuma dapat, diajak pengajian, diajak sholat, habis waktu, mungkin dapat 20.000. Kan ada yang berpikiran demikian, pakai matematika, pakai logikanya. Kan ada yang berpikiran demikian, jemaah. Kita nggak tutup waktu sholat saja, penghasilan kita segini. Gimana nih mau tutup di waktu sholat? Pasti semakin kurang. Kan begitu. Nah di sini kita perlu masuk dari pintu ini. Kita ingatkan, justru dengan kamu bertakwa kepada Allah, itulah sebab Allah membukakan pintu rezeki kamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah berikan kepada dia rezeki dari arah-arah yang tidak pernah dia sangka. Bisa jadi dengan kamu sholat, dengan kamu hadir ke pengajian, Allah akan bukakan apa? Itu rezeki kepada kamu. Ya di masa Nabi ada pernah diceritakan ada 2 orang yang bersaudara. Yang satunya fokus bekerja. Masya Allah. Bekerja menghasilkan duit sehingga dia bisa menafkahi keluarganya. Sementara saudaranya satu lagi sibuk apa? Belajar. Sibuk menghadiri majelis ilmu. Belajar aja kerjanya. Sementara saudaranya satu lagi fokus cari apa? Cari duit. Sehingga orang yang cari duit tadi, yang kerja tadi melapor ke Nabi. Ya Nabi, aku capek kali cari duit. Ini belajar aja. Tak mau kerja. Apa kata Nabi SAW? Bisa jadi Allah bukakan pintu rezeki kepada kamu disebabkan apa? Saudara kamu yang sedang menuntut ilmu. Ini kan jamaah yang dimuliakan Allah, sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan logika semata. Bagaimana ketakwaan kepada Allah itu bisa membuka pintu rezeki. Itu tadi kalau dia pakai matematikanya, saya buka 24 jam saja, penghasilannya segini. Bagaimana lagi mau saya tutup di waktu-waktu sholat? Ya. Mau saya tutup untuk pengajian? Habis lagi, omset semakin menurun. Itu tadi kita ingatkan. Dengan kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan semakin berikan rezeki. Allah semakin berikan keberkahan. Mungkin yang tadinya kamu dapatkan 50.000 itu nggak cukup. Kalau Allah sudah berikan keberkahan, jangankan 50.000, 25.000 bisa cukup. Itu kalau Allah berikan keberkahan. Jadi diingatkan kepada mereka yang seperti ini. Diberikan motivasi. Ya, diberikan apa? Motivasi. Dan sebaliknya, kalau kamu jauh dari Allah, itulah yang akan membuat hidup kita sempit. Ya. Berikan motivasi jamaah yang dimuliakan Allah. Oke, andai kata kamu pun harus susah di kehidupan dunia ini, tidak masalah istilah susah-susah di dunia, karena sebentar. Jangan sampai kita susah di kehidupan akhirat yang sifatnya abadi. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana ada metode tarhib, pasti ada kawannya. Apa itu? At-tarhib, yaitu ancaman. Ada motivasi, ada ancaman. Jadi 2 hal ini harus sejajar, harus sebanding ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ya.
Karena orang yang hanya mengedepankan nas-nas yang sifatnya motivasi, janji demi janji, ini yang akan membuat dia sedikit demi sedikit akan terpapar paham Murji'ah. Sebagaimana orang hanya mengedepankan ancaman demi ancaman, inilah yang membuat dia terpapar paham Khawarij. Tetapi seorang Sunni itu berada di tengah-tengah. Dimensterakan antara targhib dan terhib. Baik, Allah menceritakan bagaimana Nabi Hud berkata kepada mereka, qala wa qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadabun atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Nabi Hud mengatakan, sungguh azab dan kemurkaan Allah itu sudah pasti akan menimpa kalian. Pantaskah kalian mendebatku terkait berhala-berhala yang kalian dan nenek moyang kalian sendiri yang memberikan nama? Yang itu sama sekali Allah tidak memberikan bukti atas ketuhanan itu semua. Maka tunggulah azab Allah. Sesungguhnya aku juga menanti azab tersebut menimpa kalian. Jadi diancam oleh Nabi Hud alaihi salam. Jelas ya jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi tidak selamanya juga berdakwah itu kita hanya memberikan motivasi demi motivasi. Karena ada orang kalau diberikan motivasi, dia semakin terlena. Akan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Masya Allah. Gak apa-apa maksiat, nanti kita tobat. Habis itu maksiat lagi, tobat. Allah kan Maha penerima tobat. Nah, itu perlu kita masuk dari bab ini. Kita berikan juga dia kepada dia ancaman. Benar, Allah memberi taubat. Allah itu Maha Penyayang. Tapi ingat, jangan lupa Allah juga syadidul iqab. Sangat keras siksaannya. Dan ente kalau sudah mendapatkan siksaan dari Allah tentu tidak tahan. Gitu jamaah yang dimuliakan Allah. Dan juga Nabi Hud mengatakan, fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurruna syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Nabi Hud mengatakan, jika kalian tetap bersikeras ingin berpaling, maka sesungguhnya aku telah menunaikan tugasku menyampaikan risalah kenabian. Dan Allah Azza wa Jalla akan membinasakan kalian, lalu akan menggantikan kalian dengan kaum yang lainnya yang sama sekali tidak membahayakan Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya Allah itu Maha Penjaga atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Allah tidak akan lalai menghukum kalian. Kalau masih keras menentang, ya udah. Kamu nggak apa-apa melakukan ini, tapi ingat, asal siap aja disiksa dalam kubur. Silahkan. Ini perlu sekali-sekali kita ancam. Kamu nggak mau sholat, ya udah silahkan. Asal siap dimasukkan ke dalam neraka. Kalau siap, kerjakan aja. Nggak usah sholat. Gitu jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Nah, melihat bagaimana sikap Nabi Nuh yang begitu serius mendakwai mereka, maka mereka pun merespon dakwah Nabi Hud alaihi salam dengan berbagai sikap. Di antaranya, mereka memfitnah Nabi Nuh alaihi salam dengan berbagai tuduhan dusta. Seperti mereka mengatakan Nabi Hud sebagai orang yang bodoh, seorang pendusta, ya. Dan subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata apa yang kita saksikan hari ini bukanlah sesuatu yang baru. Bagaimana orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas jalan Allah itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ternyata ini bukanlah sesuatu yang baru. Ini adalah sesuatu yang sudah dirasakan oleh nabi-nabi terdahulu. Makanya Allah katakan, wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah kata Allah, setiap kali ada rasul yang datang kepada mereka, maka mereka pasti akan mengatakan dia itu penyihir dan orang gila. Pasti jemaah. Setiap nabi dan rasul pasti akan diberikan tuduhan-tuduhan yang keji, diberikan label-label yang jelek, diberikan cap-cap yang tidak baik, pemecah belah umat, ekstremis, radikalis, apalagi Wahabis atau ada lagi.
Baik. Diberikan tuduhan-tuduhan yang macam-macam ya, Mak. Ya. Dan kalau kita perhatikan tuduhan dari masa dahulu hingga hari ini itu tuduhannya sama. Hanya berkisar antara kebodohan, kedunguan, kedustaan, kekerasan dan semisal dengan itu. Kok bisa demikian ya, Mak? Apakah mereka semua bersekongkol? Jawabannya tentu tidak. Karena perbedaan waktu yang cukup jauh ya antara musyrikin di masa ini dengan musyrikin di masa Nabi Hud. Terus kok sama? Kok sama jamaah yang dimuliakan Allah? Jawabannya, begitulah tabiat orang-orang yang menentang dakwah. Tabiat orang-orang yang melampaui batas. Memang itulah tabiat mereka. Suka menebarkan tuduhan keji. Suka jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya Allah katakan atau saubihi balhum qaumun taghun. Mereka saling memberikan wasiat. Iya. Dan mereka itu adalah kaum yang melampaui batas. Alasan kedua, karena iblis yang menggoda orang-orang musyrik di masa dahulu, dia jugalah iblis yang menggoda orang-orang musyrik di masa ini. Sehingga caranya itu sama. Untuk membuat manusia antipati dengan dakwah sunnah, caranya sama. Diberikan apa? Label-label yang tidak baik. Inilah, itulah, itu. Subhanallah. Terus bagaimana solusi kita menghadapinya? Ya sebagaimana para nabi dan rasul menghadapi tuduhan tersebut. Bagaimana solusinya jamaah? Bersabar. Tidak ada cara lain jamaah yang dimuliakan Allah kecuali harus bersabar. Dan bisa jadi di situ Allah ingin memberikan kepada kita pahala yang banyak. Karena Allah, Nabi telah mengatakan, Inna idhamal jaza'i ma'a idhamil bala. Besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya apa? Usaha. Besarnya cobaan. Jadi semakin besar cobaan kita berpegang teguh dengan sunnah, maka disitulah pahala kita semakin besar. Jadi bisa kita katakan tidak sama antara pahala orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi, komitmen di atasnya, memerangi bid'ah, dan dia tinggal di lingkungan yang mayoritasnya membenci sunnah. Ini enggak sama pahalanya dengan orang yang mungkin berpegang teguh dengan sunnah Nabi di Arab Saudi, yang lingkungan mendukung dia untuk mengerjakannya. Bahkan kalau dia nggak mengerjakan sunnah, dia akan dicemooh. Beda jamaah yang dimuliakan Allah. Besaran mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Karena kata Nabi, Inna 'idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya balasan berbanding lurus dengan cobaan yang kita hadapi. Semakin besar cobaan yang kita dapatkan ketika berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka di situ pahala kita juga semakin besar. Semakin besar jamaah yang dimuliakan Allah. Ya mungkin wanita yang kalau pakai cadar di tempat kita ini, ujiannya itu jauh lebih berat daripada wanita pakai cadar di Arab Saudi, ya kan? Jauh lebih besar jamaah yang dimuliakan Allah. Di Arab Saudi justru wanita yang nggak bercadar yang dapat ujian. Kan begitu? Ya kan? Kalau di sini yang bercadar yang mendapatkan ujian. Besaran mana pahala? Besaran di sinilah. Dari sisi itu ya, kita nggak berbicara dari sisi yang lain, dia ibadah di Masjid Nabawi. Itu lain pembahasannya jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi kita ingin berbicara bagaimana ketika seseorang itu berpegang teguh di atas jalan Allah, kemudian dia mendapatkan cobaan, di situ Allah akan berikan kepada dia pahala yang lebih besar. Simpulan yang pertama, dia berpegang teguh di atas sunnah. Dan walhamdulillah keluarganya seluruhnya mendukung dia. Keluarganya semua juga sudah ikut ngaji sunnah. Dengan yang satunya lagi, dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi dalam keadaan seluruh keluarga dia memusuhi dia. Lebih banyak mana pahalanya ini? Yang pertama atau kedua? Jawabannya yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena ujian yang kedua ini jauh lebih besar. Begitu jamaah. Ya. Baik. Kemudian juga di antara sikap mereka mulai menampakkan keras kepala mereka kepada Nabi Hud alaihi salam. Ya. Mereka mengatakan Yahudu majitana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Wahai Hud, kamu sama sekali tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Dan sekali-kali kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena ucapan kamu. Dan kami tidak akan beriman kepada kamu.
Mereka juga mengatakan sawa'un 'alaina aw wa'adta am lam takum minal wa'idin. Inna hadza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka menyatakan sama saja bagi kami wahai Hud. Kamu beri nasihat ataukah tidak, itu sama saja bagi kami. Kami tidak akan beriman kepada kamu. Agama dan kebiasaan yang kami anut ini tidak lain hanyalah kebiasaan orang-orang terdahulu. Jadi kami bukanlah buat sesuatu yang baru. Ini tradisi nenek moyang kami dari dahulu ini. Yang kami lakukan ini, dan kami sekali-kali tidak mungkin mendapatkan siksaan Allah karena hal tersebut. Tampakkan bagaimana kekerasan keras kepalanya mereka. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, setelah beberapa sikap yang mereka lakukan kepada Nabi Hud alaihissalam, dan itu tidak membuat Nabi Hud justru berhenti dari dakwah, masuklah ke metode yang terakhir, sikap yang terakhir. Apa itu jamaah? Terbayang apa ini? Kekerasan. Udah nggak bisa ini dan itu, diancam, dituduh, nggak mempan. Ya, solusi lain melakukan kekerasan fisik. Dibantah dengan ilmiah nggak bisa, diancam nggak bisa. Akhirnya apa? Ya kajiannya dibubarkan. Kan itu ya. Subhanallah. Mau dibantah nggak bisa, diancam nggak bisa, nggak mempan. Dimaki-maki juga nggak mempan. Ya mau gimana lagi ya? Terpaksa kajiannya dibubarkan. Subhanallah. Itu yang dirasakan oleh Nabi Hud alaihissalam. Ketika beliau sudah diancam, dicaci maki, dituduh, nggak mempan juga. Akhirnya mereka melakukan apa? Kekerasan fisik kepada Nabi Hud alaihissalam. Mereka mengatakan, inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Kami tidaklah mengatakan melainkan bahwa sesembahan kami sudah menimpakan penyakit gila kepada engkau wahai Hud. Subhanallah. Sudah menimpakan penyakit gila kepada engkau wahai Hud. Dan mereka mengancam ingin melakukan kekerasan fisik kepada Nabi Hud alaihissalam. Tapi apakah itu membuat Nabi Hud alaihissalam itu menjadi orang yang justru pensiun dini dari dakwah? Enggak, jamaah yang dimuliakan Allah. Subhanallah. Baik. Nah, disinilah akhir dari kesudahan kaum Ad. Ya. Setelah mereka melakukan kekerasan fisik kepada Nabi Nuh dan itu juga tidak kepada Nabi Hud dan itu juga tidak mempan, mereka pun minta agar disegerakan adab. Jadi mereka ditimpakan adab bukan karena Nabi Hud tidak mampu lagi bersabar menghadapi kaumnya, karena mereka sendirilah yang meminta. Mereka mengatakan qalu ajitana litafikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka mengatakan kepada Nabi Hud, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari sesembahan-sesembahan kami? Maka coba kamu datangkan adab yang selama ini kamu janjikan kepada kami, kamu ancamkan kepada kami, kalau kamu benar-benar orang yang jujur. Inilah awal dari kehancuran mereka, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi mana disebutkan waktu itu kaum Ad sedang dilanda kemarau yang sangat berkepanjangan. Ya. Dan itu kita bisa pahami dari janji Nabi Nuh, Nabi Hud. Ketika tadi Nabi Hud menjanjikan kepada mereka kalau kalian istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, yursilis samaa alaikum bidrah. Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat. Para ulama menyebutkan, kenapa di sini Nabi Hud menjanjikan hujan yang lebat kepada mereka, padahal di sana banyak janji-janji yang lain. Allah akan berikan kepada kalian buah-buahan, Allah berikan ini dan itu. Tapi kenapa yang dijanjikan adalah hujan? Karena pada waktu itu kaum Ad mengalami apa? Kemarau yang sangat panjang. Sehingga hal yang paling mereka butuhkan adalah hujan. Subhanallah. Hal yang mereka butuhkan sekali adalah hujan. Maka siksa yang Allah timpakan kepada mereka itu diawali dengan awan yang mendung yang sangat besar, disertai hembusan angin yang sangat kuat. Melihat itu jamaah yang dimuliakan Allah, kaum Ad ini semakin jumawa, semakin angkuh. Kita akan sebentar lagi mendapatkan air. Subhanallah. Mereka menyangka bahwasanya itu adalah hujan yang akan mengakhiri kemarau yang mereka rasakan.
Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf. Allah mengatakan, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ketika mereka melihat awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, awan yang mendung, berarti kan akan pertanda hujan. Mereka mengatakan, hadza 'aridun mumtiruna. Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Apa kata Allah? Bal huwa masta'jaltum bih. Rihun fiha 'adzabun alim. Justru itu adalah awan yang akan membinasakan kalian. Bahkan itu adalah adab yang kalian minta untuk disegerakan, yaitu angin yang di dalam angin tersebut ada adab yang sangat pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil mujrimin. Di mana Allah mengatakan angin tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah, sehingga tidak ada yang tersisa dari kaum Ad, tidak ada yang terlihat dan tertinggal dari kaum Ad, kecuali hanyalah bekas-bekas tempat tinggal mereka. Dan begitulah Allah Azza wa Jalla membinasakan kaum yang melakukan perbuatan dosa. Jadi dengan apa mereka dihancurkan oleh Allah? Dengan angin yang sangat kencang. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sifat angin yang membinasakan mereka. Allah katakan, kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wan nuzur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsara fi yaumin nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Allah mengatakan kaum Ad telah mendustakan Rasul. Maka lihatlah bagaimana betapa dahsyatnya adab dan peringatan Allah. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin sorsor, angin yang sangat kencang di hari An-Nahas, yang angin tersebut menghantam mereka terus-menerus dan menggelimpangkan mereka seakan-akan mereka itu pokok kurma yang tumbang. Jadi di dalam ayat ini Allah sifatkan angin tersebut dengan sorsoro. Sorsoro ini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan dia adalah angin yang sangat dingin, yang menusuk sampai ke tulang-tulang mereka. Pernah kan kita rasakan itu kan, masuk angin, pegelnya sampai ke tulang. Angin itu seperti itu, jemaah. Begitu mereka terkena angin, itu sakitnya itu di dalam. Sakitnya itu di sini. Gimana di dalam ya, mungkin di sini. Tapi ada juga yang menyatakan dia adalah angin yang bergemuruh sangat kencang sehingga memecahkan telinga mereka. Subhanallah. Dan di dalam yang lain, di dalam ayat yang lain Allah katakan wa fi 'adin id arsalna 'alaihim rihal aqim. Dan juga pada kisah kaum Ad, kami telah mengirimkan kepada mereka ar-rihal aqim, angin yang membinasakan. Al-aqim itu secara asal diartinya sesuatu yang mandul, sesuatu yang tidak ada manfaat. Ya. Jadi Allah mensifati angin yang menghantam kaum Ad itu adalah angin yang memang sama sekali tidak ada kebaikan sedikit pun. Beda dengan angin yang kita rasakan hari ini. Kita kepanasan, dapat angin. Masya Allah kan? Tapi angin yang menghantam kaum Ad itu angin yang tidak ada manfaat sedikit pun. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Angin itu tidak membiarkan sesuatu apapun yang dilandanya, melainkan dia hancurkan menjadi serpihan-serpihan, kata Allah. Ya. Jadi dikisahkan bahwa ketika kaum Ad itu, jamaah yang dimuliakan Allah, sudah mulai sadar, ternyata angin yang datang kepada mereka itu adalah adab. Mereka masuk ke dalam rumah mereka, mereka sembunyi. Ada yang masuk ke lorong-lorong, bahkan dikisahkan ada yang masuk ke dalam sumur bahkan. Saking takutnya mereka kepada angin tersebut. Namun usaha mereka itu tidak berguna. Karena angin tersebut, kata Allah, tanzi'un nas, bisa mencabut mereka. Jadi andai kata mereka sembunyi di dalam rumah mereka, angin itu memang masuk membawa mereka keluar. Subhanallah. Allah sifatkan angin itu apa? Tanzi'un nas. Luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Dan angin itu menghantam mereka berapa lama?
Allah ceritakan sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Allah tanpa hentinya menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Kurang lebih sepekan. Selama sepekan mereka terus dihantam oleh angin itu. Sehingga kalian pun bisa melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti pohon kurma yang sudah kosong, sudah lapuk. Jadi tadi kan kita sebutkan bagaimana fisik kaum Ad yang begitu besar ketika mereka dihantam oleh angin. Angin itu kata para ulama mengeluarkan isi perut mereka. Sehingga mereka disebutkan seperti apa? Allah katakan apa? Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti pohon kurma yang isinya itu sudah diambil. Habis nih isi perut mereka. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini memberikan peringatan kepada kita bahwa tentara Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Ada kalanya Allah memberikan binasa kepada seorang itu melalui angin. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau melihat angin yang sudah mulai kencang, beliau mengajarkan kepada kita sebuah doa. Apa doanya jemaah? Nggak ada yang pernah baca doanya? Apa doanya kira-kira? Allahumma lakasam tuh. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Ini dia. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikannya, kebaikan angin itu. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan yang dengannya diutus angin tersebut. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ini doa yang kita diajarkan untuk membacanya ketika kita melihat angin. Dan Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan ketika beliau sudah melihat angin yang begitu kencang, beliau takut, jamaah yang dimuliakan Allah. Beliau takut dan beliau ingat bahwa ada suatu kaum di masa dahulu yang pernah dibinasakan oleh Allah dengan apa? Dengan angin. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam membaca doa ini ketika melihat angin. Beda dengan kita, udah jelas anginnya angin berputar, tuh angin puting beliung. Dah, kita malah video dekat-dekat itu. Apa karena kita lebih berani dari Nabi? Bukan. Ini menunjukkan kedangkalan akal kita, kedangkalan ilmu kita. Andai kata kita tahu bahwa angin itu pernah membinasakan sekelompok kaum yang jauh lebih hebat dari kita, tentu kita juga akan takut, jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi enggak, ini ada di situ foto, video supaya viral. Subhanallah. Baik, pelajaran lainnya yang bisa kita ambil di sini, jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kekuasaan, kelebihan fisik yang Allah berikan kepada seorang hamba, kalau tidak dipergunakan di jalan Allah Azza wa Jalla, justru digunakan untuk menentang agama Allah Azza wa Jalla, maka sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan itu semua. Siapa kita dibandingkan kaum Ad? Kita ini nggak ada apa-apanya, kehebatan fisik kita dibandingkan kaum itu nggak ada apa-apanya, jemaah. Tapi lihat bagaimana Allah membinasakan mereka, bahkan disebutkan isi perut mereka itu dikeluarkan oleh angin yang Allah Ta'ala utus kepada mereka. Begitu juga dengan kelebihan-kelebihan lainnya. Pangkat dan jabatan kita misalnya. Kalau justru kita jadikan untuk menjauhkan orang dari agama Allah, menentang agama Allah, maka siap-siaplah menanti siksaan dari Allah. Dan siksaan Allah Azza wa Jalla itu bukan hanya di akhirat. Bisa jadi siksaan itu Allah segerakan di kehidupan dunia sebelum siksaan di kehidupan akhirat. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita sebutkan, namun wallahu a'lam bishawab. Waktu kita yang hampir habis, mungkin hanya bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang disampaikan. Saya persilahkan. Ya. Jadi salah satu kenikmatan bangunan itu kan memberikan postur tubuh yang besar ya. Ada nggak riwayat yang mengatakan kalau postur mereka besar, posisi pohon-pohon, hewan-hewan akan besar juga seperti sekarang atau beda?
beda itu bisa. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya mungkin saja disesuaikan dengan keadaan mereka. Ya, bisa jadi disesuaikan dengan keadaan mereka pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Namun ya itu tadi bisa jadi ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Semoga pertemuan kita di siang hari ini mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala kembali berkenan mempertemukan kita semua di dalam surganya sebagaimana Allah telah pertemukan kita di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.